Oh, banyak juga Pak Agus ya. Iya. Ini mau dibawa kemana Pak Agus? Ini kita mau donasikan ke posyandu lansia. Mudah-mudahan Masya Allah. semuanya senang dan semuanya berkah. Amin. Amin ya robbal alamin. Ini baju-baju yang mau kita donasikan hari ini. Siapa yang mau ikut? Siapa aja nih yang mau ikut? Pada hari ini kita rombongan penyuluh bersama dari Bijak yang membagikan baju layak pakai di Jalan Limbah Jadi mudah-mudahan barokah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata Bu, hidup yang syukur dengan yang tidak itu walaupun itu ajaran agama itu sudah diteliti Bu. Sudah diteliti oleh para ilmuwan. Jadi baru-baru ini dibuka ada sebuah artikel yang diteliti oleh seorang ilmuwan yang kita sering mengenal namanya Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison ini seorang ilmuwan yang pernah menemukan listrik. Jadi listrik ini ditemukan oleh Thomas Alva Edison. Nah, dia menemukan sebuah penelitian bahwa ternyata manusia itu bisa hidup berkecukupan, bisa bahagia dan tidaknya itu tergantung image dari pikirannya masing-masing. Jadi di dalam pikiran manusia itu ternyata bagaimana orang itu menanamkan, maka itu hasil dari kehidupannya. Kalau pikirannya selalu pesimis, selalu mengeluh, selalu tidak percaya, kira-kira saya bisa dapat rezeki apa enggak ya, kira-kira bisa bayar utang apa enggak, ya maka hasilnya ya kayak gitu Bu, gitu. Ya. Jadi kalau orang, jadi di situ dikatakan orang-orang yang sulit ekonominya itu punya prinsip dia kaya harus bekerja keras, tetapi sebetulnya orang kaya tidak harus bekerja keras ternyata, tapi dari pikirannya itu dibangun, gitu, dibangun betul. Kalau memang orang yang bekerja keras pasti kaya, yang paling kaya mesti kuli bangunan Bu. Tapi nyatanya kuli bangunan banyak yang tidak kaya. Kalau memang orang yang kaya, orang yang pintar, profesor-profesor itu yang paling kaya, tapi nyatanya profesor tidak terlalu kaya. Nah ternyata itu diungkapkan bahwa ketika seseorang bisa membangun positif dalam pikirannya, maka alam semesta ini akan mendukung perjalanan kita. Maka ada istilah Jawa itu nek nasib api yu apilah. Nasib api itu ternyata bisa didukung oleh ketika kita berpikiran positif. Nah itu. Maka ketika bangun, kenapa Islam ada ajaran disuruh berdoa Bu? Alhamdulillahi ahyana ba'da dan seterusnya. Amatana wa ilaihi nusyur. Itu kita disuruh pertama kali memuji Allah dulu supaya syukur. Nah, kadang-kadang kita meremehkan hal-hal yang kita anggap kecil, tapi sebetulnya itu besar. Coba saya ingin tanya saja sama Ibu. Ini, misal Bu, ada orang yang datang ke sini, orang kaya, dermawan. Ini semua masing-masing yang di sini dikasih duit 1 miliar. Senang apa enggak? Senang ya?
1 miliar gratis pokoknya pastinya. Tapi setelah dikasih 1 miliar besok udah bisa bangun tidur. Senang apa enggak? Artinya bangun tidur kita sebetulnya tidak dapat dibeli dengan 1 miliar. Cuma pertanyaannya, kenapa ketika kita bangun tidur senangnya tidak seperti dikasih uang 1 miliar? Artinya kita belum bersyukur. Karena nganggap istana itu setiap dino lah. Padahal andaikan mau sampai tak kayak 1 miliar, tapi besok tidak bangun lagi. Kita kan tidak mau. Artinya bangun tidur harganya mahal. Gitu. Kita bisa bangun pagi harganya mahal. Maka dari itu, kalau kita tidak mensyukuri nikmat-nikmat yang seperti itu, kita balikan lagi. Kemudian kita sudah pesimis di dalam pemikiran kita, maka itu pun akan menjadikan kehidupan kita sulit dari pikiran kita sendiri. Karena diungkapkan tadi bahwa di dalam pikiran manusia itu ada sebuah gelombang, ada gelombang positif, gelombang negatif. Kalau gelombang positif saja yang diberikan dalam pikiran itu, maka orang itu akan perjalanannya mudah, dilalak nasibnya enak. Tapi kalau selalu menghidupkan gelombang yang negatif, pikirannya pesimis, pokoknya kurang yakin begini, kurang yakin, dengan kehidupannya selalu mengeluh, kehidupannya selalu tidak puas, maka kehidupannya pun akan selalu susah. Artinya orang itu tidak bisa mendapatkan surga dunia. Maka kita harus selalu melatih pikiran kita, hati kita supaya optimis. Karena dalam agama pun dikatakan oleh Allah, Ana inda dzunni abdihi wa ana ma'hu dzakaroni. Aku tergantung prasangka hamba-hambaku kepadaku. Artinya kata Allah, faman dzanna bi khairan falahu. Siapa yang berprasangka baik kepadaku, maka akan aku berikan kebaikan kepadanya. Ekonominya aku mudahkan, keluarganya aku jadikan tentram. Itu ketika berprasangka baik sama Allah. Artinya jarang mengeluh, jarang istilahnya ngeresulo bahasa Jawanya, ikhlas. Maka insya Allah bahagia. Tapi kata Allah, faman dzanna bi syarrun falahu. Maka barang siapa yang berprasangka buruk, maka akan aku berikan keburukan justru kepadanya. Nah, salah satu prasangka buruk itu ketika kita bangun tidur, kita sudah mengeluh tentang urusan dunia. Jadi bangun tidur sudah pikirkan dunia dulu. Jadi gimana saya nanti bayar utang, tapi ibadahnya tidak diperhatikan. Itu diantaranya. Maka kita sambil berusaha menyehatkan secara fisik, mari kita juga berusaha menyehatkan secara batin supaya sehat lahir dan batin.